Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tentang gagal bayar di aplikasi kredit pintar ya. Dimana di aplikasi kredit pintar ini sudah tidak dibayar sekitar 1 tahun teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi kredit pintar ya, mungkin teman-teman sudah mencari-cari informasi seperti apa risiko misalkan kalian telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman gagal bayar ataupun galbay di aplikasi kredit pintar teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, di sini saya tidak mengajak kalian untuk tidak bayar di aplikasi pinjaman online, tidak ya. Di sini saya cuman berbagi pengalaman tentang gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Karena saat ini masih banyak teman-teman yang gagal bayar di aplikasi kredit pintar yang masih takut dan panik ya. Karena apa? Karena mungkin kalian sudah telat kemudian diteror seperti itu ya. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman ya. Yang pertama-tama di sini saya akan cek dulu tagihan teman-teman ya, agar teman-teman lihat berapa sih tagihannya. Oke, nah di sini teman-teman RP 6 juta ya. Jadi tagihan itu 6 juta. Ini sudah plus bunga ya. Jadi sudah plus bunga atau denda ya. Jadi totalnya itu 6 juta. Ini ada 2 cicilan. Cicilan yang pertama 2.341.000 sudah telat 365 hari. Ya, kalau kita hitung 365 hari itu sekitar 1 tahun ya teman-teman. 1 tahun lebih ya. Nah, untuk cicilan yang kedua ini sudah lewat 365 hari sama dengan total pembayaran untuk cicilan yang kedua itu 3.700 sekian ya. Jadi total keseluruhan itu ada 6 juta di aplikasi kredit pintar. Ini tidak dibayar 1 tahun ya. Jadi sudah gagal bayar artinya ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan buat teman-teman ya, karena aplikasi kredit pintar ini memang ada di cilapangannya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang komentar, "Bang, daerah saya gimana untuk DC kredit pintar? Bang, daerah saya gimana? Apakah ada daerah sini, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur?" Jadi banyak teman-teman yang komentar. Nah, di sini saya akan infokan buat teman-teman ya, nggak harus Jawa Barat ataupun Jawa Tengah ataupun Jawa Timur ataupun Kalimantan ataupun yang di luar Jawa ya. Jadi banyak sekali yang bertanya. Sebenarnya kalau untuk DC kredit pintar memang ada teman-teman, tapi tidak semua teman-teman yang gagal bayar itu didatangi. Salah satu contoh, ini contoh yang nggak dibayar sampai sekarang ini masih belum ada yang namanya DC ya. Jadi untuk tagihan 6 juta ini masih belum dibayar ya, sampai sekarang sudah 1 tahun ya. Keterlambatan ya ataupun gagal bayar di kredit pintar ini 1 tahun ini nggak didatangi teman-teman ya. Jadi kan aneh ya. Anehnya seperti apa? Anehnya ya, kalau DC kredit pintar memang ada, tapi tidak semua teman-teman yang gagal bayar itu didatangi seperti itu ya. Jadi sebagian ada yang didatangi, ada yang enggak. Ada sebagian didatangi, ada yang enggak. Jadi enggak tahu lah ya. Seperti itulah. Intinya resikonya kalau DC itu seperti itu. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar misalkan 1 juta, 2 juta. Itu sebenarnya enggak wajib didatangi sih. Karena ini aja 6 juta enggak didatangi gitu loh. Jadi tidak harus teman-teman yang gagal itu didatangi semua, enggak. Mungkin ya mungkin gimana ya caranya, saya aneh juga teman-teman, karena banyak teman-teman yang komentar, "Bang, saya didatangi, Bang, saya nggak didatangi sampai 4 bulan 5 bulan, bagaimana, apakah 4 bulan 5 bulan bisa datang di Cina?" Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar di kredit pintar, kalau kalian memang tidak ada dana,
kalian tidak usah terlalu memikirkan DC ya. Kalau memang tidak ada dana ya. Kalau teman-teman memikirkan DC setiap hari, kalian ya apa ya, bingung mungkin ya. Mungkin ketakutan terus karena yang kalian takutkan DC. Ya. DC. Jadi kalian nggak usah takut masalah DC karena gagal bayar di kredit pintar itu tidak wajib didatangi. Jadi misalkan kalian didatangi ya kalian terima ya. Misalkan nggak didatangi ya kalian terima, seperti itu. Intinya seperti itu ya. Karena DC kredit pintar meskipun daerah Jawa Barat banyak yang gagal tapi tidak didatangi sampai sekarang. Jawa Tengah ya juga banyak, tapi sebagian nggak didatangi, sebagian didatangi. Ini aja daerah Jogja sampai sekarang ini aman sampai sekarang, ya. Daerah Jawa Timur pun sama, nggak tidak harus gagal bayar daerah Jawa Timur didatangi, nggak ada, sebagian didatangi, ada yang nggak seperti itu loh, ya. Sebenarnya kalau teman-teman berpikir, oh ya saya gagal bayar, kalau memang DC mau datang saya persilahkan aja ke rumah, karena ini memang resikonya, memang saya harus hadapi. Kalau kalian berpikir seperti itu, kalian nggak akan takut setiap hari takut DC, enggak. Bahkan kalian tantang ya, oh silahkan DC datang saya hadapi aja, karena ini saya memang punya pinjaman yang belum dibayar. Nah kalau kalian seperti itu nggak bakalan ketakutan ya, bahkan justru yang ketakutan itu biasanya yang didatangi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi resiko gagal bayar di kredit pintar itu, yang pertama resiko terberatnya itu BI checking, sudah pasti ya. BI checking. Misalkan teman-teman nggak bayar itu sudah pasti BI checking ya, nggak dibayar ya. Blacklist ya. Seperti itu. Kalau masalah DC itu 50-50 ya, didatangi bisa enggak, seperti itu ya. Kemudian untuk resikonya, kemudian sebar data. Jadi banyak juga teman-teman, bang gimana bang kalau kita gagal bayar di kredit pintar, apakah sebar data? Enggak sih teman-teman. Kalau teman-teman dapat ancaman atau teror dari pihak aplikasi tersebut, sebenarnya itu hanya nakut-nakuti aja atau gertak-gertak aja ya. Intinya nakut-nakuti. Makanya buat teman-teman yang gagal bayar, kalian harus kuat mental ya. Karena resiko gagal bayar di pinjaman online apapun itu perlu mental. Karena kalian akan diteror suatu saat nanti misalkan nggak bayar. Seperti itu ya resikonya. Jadi diteror itu sudah pasti. Makanya kalian harus kuat mental kalau kalian telat bayar ya. Jadi resiko gagal bayar nih seperti itu. Kalau masalah DC itu tidak harus didatangi. Jadi misalkan teman-teman gagal, kemudian waduh kapan ini didatangi, nggak usah mikir gitu. Kalau memang didatangi persilahkan, kalau enggak ya sudah. Karena semua teman-teman yang gagal itu banyak yang nggak didatangi. Seperti itu loh teman-teman ya. Kalau teman-teman menanyakan bang daerah saya gimana, ada DC-nya, tapi kebanyakan nggak didatangi gitu loh teman-teman. Ya, kalau masalah telat 1 minggu 2 minggu kemudian dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, itu sebenarnya sudah biasa. Kalian pahamilah. Misalkan kalian dapat WA kayak gitu, apa benar didatangi apa enggak? Nggak bakalan kan? Sebenarnya kalau DC datang itu nggak bakalan informasi seperti itu. Dia senyap, nggak mengasih informasi. Istilahnya diam-diam kayak gitu loh teman-teman. Kalau kalian dikasih informasi pastinya kalian kabur dari rumah gitu loh. Yang paling bikin panik teman-teman kan pastinya dapat WA, dapat video, dapat telepon atau surat DC mau jemput dana hari ini, siapkan dana full, itu yang bikin kalian panik. Sebenarnya nggak bakalan kalau seperti itu. Itu hanya nakut-nakuti atau gertak kalian ya. Semakin kalian takut semakin ditakut-takuti, gitulah ya. Pinjol kalau kalian gagal bayar. Jadi intinya aplikasi kredit pintar ini memang ada DC-nya, tapi tidak semua teman-teman yang gagal itu didatangi. Seperti itu ya. Jadi misalkan didatangi ya kalian hadapi, kalau enggak ya syukurlah seperti itu. Kebanyakan nggak didatangi ya. Yang didatangi cuman beberapa aja seperti itu ya. Jadi seperti itulah teman-teman, risiko terberatnya untuk aplikasi kredit pintar itu cuman BI checking atau blacklist ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya ya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.